ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadrotal mukarramat, para ibu-ibu sedaya jamaah wonten mushola Al-Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan dalu paninggal punika saestu Allah lan panjenengan sami wonten penggalih monggo kula dherekaken tansah minuji dumateng Allah Subhanahu wa taala ngakeni dening nikmat sedaya ingkang kula lan panjenengan sami raosaken boten sanes menika saking Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang nomor kalih sholawat ugi salam kahadiaken kaunjuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi uja syafaatuhu yaumil qiyamah ingkang nabi beto syafaatul uzma saged dados suri tauladan dumateng kula lan panjenengan sami napa mawon ingkang ditindakake dening Kanjeng Nabi saestu punika saged dados contoh dumateng kula lan panjenengan sami supados napa supados angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Wonten mriki sekedhik kawula aturaken hadis nggih punika afatuddin. Hadis ingkang nomor sekawan afatuddin utawi afate atau bahayanya ketika apapun itu dalam agama. Ada beberapa perkara yang mana menika dados malapetaka wonten agama. Dados malapetaka wonten agama. Afatuddin utawi afatiddin iku salah satu wonten tiga. Ada tiga penyakit wonten agama. Ada tiga golongan atau tiga kriteria tiyang punika niki dados penyakit wonten agama. Ingkang sepindah inggih menika faqihun fajirun. Faqihun fajirun. Golongan sing pertama atau tiyang sing pertama adalah mereka faqih. Faqih itu artinya bisa paham ilmu agama, bisa juga paham ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu dunia dan lain sebagainya. Tetapi pahamnya, pintarnya di sini fajirun. Dia itu berbuat jahat. Pintar tapi berbuat jahat. Maka ini adalah sebuah penyakit dalam agama. Ketika orang yang paham justru malah mereka yang melanggar tentang apa yang mereka ketahui. Maka dalam Al-Quran dikatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Termasuk dosa yang besar adalah ketika orang yang berucap tetapi dia melanggar dengan ucapannya sendiri. Seperti contoh kula sukani contoh wonten kasus-kasus di TV itu banyak sekali yang namanya korupsi. Jenengan kertas korupsi niku kira-kira sing nglakoni tiyang pinter napa tiyang bodho? Pinter. Tiyang pinter. Ya S1 kah, S2 kah dan lain sebagainya. Tetapi mohon maaf karena memang pintar ini tidak dibina dengan ilmu agama dan iman, maka nyun sewu kepintaran ini akan menjadikan diri ini menggunakan kepintaran untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting ini adalah sebenarnya akhlak itu lebih dahulukan daripada ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Ketika orang punya akhlak, punya etika, ini akan terbentuk karakter yang baik. Kalau untuk ilmu ya nanti akan sedikit demi sedikit akan bisa dikuasai. Tetapi kalau ada orang yang pintar tetapi malah dia yang sewu lacut atau fajir menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang negatif, maka ini termasuk orang-orang yang menjadi penyakit agama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya wa imamu jairun, yaitu pemimpin yang dolim. Pemimpin yang dolim. Nah, temiki pemimpin niku kata sangat.
Yang paling minim dumateng kula lan panjenengan sami ini adalah pemimpin dumateng tubuh kula lan panjenengan sami. Ini yang pemimpin yang paling minim atau yang paling rendah, yaitu mimpin awake dewe. Maka Nabi Muhammad SAW ketika saat itu setelah perang Badar itu perang sing luar biasa. Perang yang dilaksanakan waktu Ramadan perang. Niki sahabat niki kemudian wah, ini perang yang luar biasa. Kita berpuasa tapi kita berperang. Kemudian Nabi berkata, ini perang tidak ada apa-apanya. Lah, kemudian para sahabat ini kemudian bertanya, wahai Rasul, apa yang melebihi daripada perang Badar? Dijawab oleh Rasul, jihadun nafsi, ngatur awake dewi. Jenengan ngatur tangan, ngatur sikil, ngatur suco, ngatur ati, ngatur pikir, supados napa sedaya saged celak dening Gusti Allah. Lah niki sing paling angel. Kadang-kadang nyun sewu, awak niki dijak ngibadah mawon kadang wegah-wegahan. Kadang wegah-wegahan. Tangan niki dijak perkara sing apik niku kadang-kadang nggih mboten nurut. Kadang-kadang mboten nurut. Sikil niki dijak mlaku teng nggen-nggen sing apik, teng masjid, teng musala, kadang-kadang nggih angel, kadang-kadang abot. Nah niki menyadari bahwasanya memang produk yang namanya tubuh ini adalah produk dunia. Maka produk dunia niki mesti senengnya perkara donya. Seneng kelekaran, seneng turon, seneng delok TV. Niki produk dunia. Karena apa? Karena hawa nafsu. Maka nyun sewu, ruh punika adalah produk akhirat. Ruh kula lan panjenengan sami ini adalah produk akhirat, tubuh ini produk dunia. Maka ruh ini harus bisa mengangkat daripada tubuh ini, ngajak supados tubuh ini yang mereka produk dunia ini bisa ikut bareng-bareng untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan itu ada 3. Amalan bil lisan dengan ucapan, amalan bil qalbi dengan hati, amalan bil jawarih dengan anggota tubuh. Nah, monggo jenengan sedaya saged nglampahi salah setunggale utawa jenengan nglampahi tiga-tiganipun. Nek bil lisan contohnya kaya kula panjenengan sami maos ngeten iki kan termasuk bil lisan, mengucapkan. Dan bil qalbi teng ati ngrasa syukur, rasa qanaah, trima dening takdir Gusti Allah, sabar, teng mriki lapang dada, peduli. Ini adalah hati. Kemudian jawarih ini adalah salat, haji, kemudian sing nganggo gerakan. Nah niku jawarih. Kemudian yang terakhir wa mujtahidun jahilun. Nah ini sing paling ibaratnya paling parah niki. Wa mujtahidun jahilun. Orang yang ahli agama tetapi nyun sewu minim terhadap ilmu agamanya. Ini yang sangat kula lan panjenengan sami prihatinaken. Karena apa? Orang yang ahli ibadah itu tidak cukup hanya dia rajin ibadah saja, harus ada ilmu di dalam ibadahnya. Seperti kalau sukani sering contoh, ada orang yang nggak puas karena sholat subuh cuma 2 rakaat. Engkau ya aku ahli ibadah sholat subuh gorong rakaat, tambahi 2 rakaat jadi 4. Kira-kira dosa napa mboten? Oleh pahala napa mboten? Mboten asal pahala. Padahal syariatnya 2, karena dia nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Ya udah itu tadi, beramal tanpa ilmu. Akhirnya menjadikan kerugian dumateng kula lan panjenengan sami. Maka ini berbahaya. Jadi ada 3 bahaya atau 3 penyakit dalam agama. Yang pertama adalah mereka yang pintar tetapi mereka berbuat jahat, imam atau pemimpin yang zalim, yang semena-mena, wa mujtahidun jahilun, dan orang yang ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Nah, niki kula lajengaken niki nggih napa? Belajar baca tulis Al-Qur'an. Niki baca tulis Al-Qur'an maksudipun huruf-huruf yang kita pelajari itu adalah huruf-huruf Al-Qur'an atau huruf hijaiyah. Nah, sering kula lan panjenengan